Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, sore hari ini dalam kajian menjelang berbuka puasa yang akan saya sampaikan adalah mengenai interaksi kita dengan masjid. Dan hal ini menjadi berharga untuk kita karena ketika bulan Ramadan interaksi kita dengan masjid bertambah. Yang biasanya selain bulan Ramadan interaksi kita mungkin sholat berjamaah, kemudian ta'alum. Di sisi yang lain kita menemukan di bulan Ramadan selain kita juga melaksanakan sholat berjamaah, ta'alum, kita juga melaksanakan qiyamul Ramadan. Kemudian kita juga melaksanakan biasanya di 10 hari terakhir umumnya di bulan Ramadan, yakni i'tikaf. Sehingga ketika bulan Ramadan kita benar-benar berupaya agar memperhatikan adab etika terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan masjid. Jadi ta'amul dengan masjid itu seperti apa? Dan saya akan memulai dari satu ayat yang seringkali kita dengarkan. Ayat ini berkaitan dengan karakter manusia yang senantiasa ikut untuk memakmurkan masjid. Kita mulai dari surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, sungguh yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, hanyalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, wa aqamas shalah, serta menegakkan salat, wa ataz zakat, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka ayyakunu minal muhtadin, termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam tafsir disampaikan terkait dengan karakter orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru, sungguh yang memakmurkan. Bapak Ibu hadirin, kata ya'muru itu kita ingat beberapa derivasi
atau perubahan kata. Kita mengenal istilah umroh, kita mengenal istilah imarah, kita mengenal istilah ya'muru. Jadi di sini kita menemukan ada beberapa padanan perubahan kata terkait dengan kata ya'muru. Kita juga mengenal kata yang bertugas untuk memakmurkan masjid atau struktur yang berfungsi atau bertugas untuk membangun masjid, misalkan mengadakan kegiatan di masjid, program-program masjid, kita menyebutnya dengan takmir, gitu. Takmir itu artinya adalah kenapa? Takmir petugas, pengelola, ada yang menyebutkan pengelola. Baik, takmir, mereka yang bertugas memakmurkan. Imarah, sebagaimana kita ketahui, imarah itu maknanya adalah menghidupkan sesuatu yang mati, memfungsikan sesuatu yang sebelumnya tidak berfungsi. Itu imarah. Sehingga ketika kita melaksanakan umroh, itu artinya kita juga ikut memakmurkan masjid. Masjid mana yang kita makmurkan ketika umroh? Masjid Bundi, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi umroh itu ada nilai kita ikut memakmurkan masjid. Sehingga ketika kemudian kita mendengarkan kata ya'muru, artinya kita memfungsikan sesuatu untuk hal yang baik, untuk hal yang ma'ruf. Tidak kita gunakan masjid untuk sesuatu yang tidak baik. Sehingga tugas dari takmir, sekali lagi, memakmurkan masjid, bukan hanya meramaikan masjid, karena masjid bisa ramai tapi tidak makmur. Masjid bisa ramai tapi ternyata digunakan untuk sesuatu yang tidak ma'ruf. Nah, ini hati-hati benar. Nanti akan kita sampaikan terkait dengan kaitannya dengan memanfaatkan masjid untuk sesuatu yang ma'ruf dan bagaimana ketika dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak ma'ruf. Baik, yang pertama kita mengenal kata ya'muru. Tadi sebagaimana saya sampaikan, memfungsikan masjid, memakmurkan masjid dengan hal yang baik, baik secara fisiknya, bangunannya, baik secara kegiatannya. Jadi bangunannya baik, kegiatannya baik. Kegiatan ini luas cakupannya. Kemudian kita diingatkan dengan kalimat innama ya'muru masajidallah, masjid Allah, sungguh yang memakmurkan masjid Allah. Sekarang kita mengenal satu kalimat, satu kata lagi, yakni masjid. Bapak Ibu, kita sudah mengenal masjid sejak lama. Insya Allah hari ini kita juga berinteraksi di dalam masjid. Saya ingin bertanya dulu supaya sama-sama ketika nanti saya bacakan hadisnya, sudut pandang kita sama, pemahaman kita sama. Bapak Ibu hadirin, masjid itu apa? Masjid itu apa? Sama dengan gereja Pak Ardi, tempat ibadah ya. Rumah Allah, Bethlehem, Baitullah, rumah Allah. Masjid itu Baitullah. Berarti masjid itu milik siapa? Milik Allah.
Sekarang yang harus kita pahami, ketika masjid itu milik Allah, berarti masjid itu hanya berfungsi untuk senantiasa menundukkan diri, bersujud, beribadah kepada Allah. Jadi sekali lagi, ketika kita menyebut masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah, maka kita hanya memfungsikan masjid itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita mengingat surat Al-A'raf, ayat yang terakhir insyaallah. Al-A'raf itu ada 206 ayatnya. Coba yang membawa Al-Quran atau membawa handphone, ayat terakhir 206. Insyaallah di ayat terakhir itu 206 insyaallah. Oh nggih, betul. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Betul. Nggih, terjemahnya. Sesungguhnya malaikat yang ada di sisi Tuhan tidak merasa tunggal untuk menyembah Allah, dan mereka mensucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Nah, di sini disampaikan wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Mereka hanya bersujud dalam arti menyembah hanyalah kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita mengingat kembali awal-awal surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman kepada malaikat untuk sujud li adama fasajatu illa iblis. Maka yang dimaksud sujud di ayat tersebut bukan sujud menyembah, namun sujud dalam arti menghormati Nabiullah Adam, bukan sujud beribadah, bukan sujud menyembah. Nah, di sini terkait dengan masjid, Bapak Ibu, di Indonesia kita ini mengenal beberapa istilah terkait dengan tempat ibadah tadi. Kita mengenal masjid, kita juga mengenal musola, kita mengenal istilah langgar, napa malih surau, napa malih Indonesia. Tidak ada ya, itu saja. Baik, masjid dan musola, apa bedanya Bapak? Masjid untuk sholat Jumat, musola tidak digunakan untuk sholat Jumat. Oke. Masjid untuk i'tikaf, musola tidak untuk i'tikaf. Sepakat? Kita i'tikaf di musola boleh atau tidak? Baik, contoh musola di Indonesia itu yang seperti apa? Penyebutan musola ini kecil, berarti yang kecil itu musola, yang besar masjid. Apa ini definisinya? Supaya kita sama-sama mafhum ketika membaca hadis, oh maksudnya masjid itu ini. Bagaimana kita mendefinisikan sebuah tempat ibadah itu masjid? Ini musola. Baik. Jenengan pernah bekerja di kantor misalkan, atau di SPBU misalkan, atau di madrasah, di sekolah misalkan, atau di ruang kantor, di ruang industri misalkan. Ada penyebutan istilah musola juga gitu. Misalkan di kantor, kita tidak sholat di masjid kantor, tapi di situ ada musola.
Atau di hotel misalkan, di hotel ada musola. Menjadi pertanyaan kita, apakah itu masjid atau bukan? Sementara ketika kita melihat definisi dari arti atau terjemah dari masjid, itu dari kata sajadah, gitu, yang artinya juga sujud. Sujudan, sajadah, yasjudu, sujudan. Jadi sujud, kemudian menjadi masjid, menjadi makan, menjadi tempat masjid, yang artinya adalah tempat untuk sujud. Maksudnya tempat untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini saya ingin sedikit menyampaikan agar istilah itu ketika membaca hadisnya kita nyambung. Karena ketika penyebutannya sudah masjid, ada beberapa hal yang menempel terkait dengan aturan, dengan etika. Tadi disampaikan, iktikaf itu hanya boleh di masjid. Apakah di rumah termasuk iktikaf? Boten. Pertanyaan berikutnya, dilanggar iktikaf napa mboten? Di musola iktikaf atau tidak? Nah, ini kaitannya dengan penjelasannya nanti kita coba untuk menyimpulkan. Baik. Masjid secara bahasa artinya tempat untuk bersujud. Dengan demikian makna dasarnya adalah tempat sujud hanya kepada Allah. Jika sebuah tempat dikatakan masjid namun sujudnya bukan kepada Allah tapi kepada sesembahan yang lain, maka tidak menjadi masjid. Tempat ketundukan total hanya kepada Allah, simbol penghambaan atau ubudiyah hanya kepada Allah. Sekali lagi, fungsi dari masjid adalah bermakna hanya tunduk kepada Allah. Kemudian kata masjid secara fikih, masjid adalah tempat yang diwakafkan secara permanen. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Jadi masjid, penyebutan masjid itu adalah tempat yang diwakafkan permanen untuk tempat beribadah, untuk sholat berjamaah, serta berlaku hukum-hukum yang menempel di masjid. Maka sekali lagi, tempat yang diwakafkan khusus untuk ibadah, itulah yang disebut dengan masjid. Maka muncul pertanyaan kita hari ini, musola apakah bagian dari penyebutan masjid walaupun tidak digunakan untuk sholat Jumat? Karena istilah itu ketika kita ke Saudi misalkan, ke Arab Saudi, masjid itu ada dua macam terkait dengan fungsi. Ada masjid jami, ada masjid ghairu jami, gitu. Ada masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, itu masjid jami, dan ada masjid ghairu jami, ada masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, tapi penyebutan namanya tetap masjid. Kita di Indonesia itu ada musola, ada langgar. Bahkan kadang ditambahi, ini musola wakaf, ada langgar wakaf, gitu. Ada musola wakaf, ada langgar wakaf. Maka pertanyaannya, hal tersebut diwakafkan untuk apa? Jika permanen untuk tempat ibadah, maka itu penyebutannya juga masjid. Hanya istilah di Indonesia dibedakan. Yang tidak permanen bisa jadi kita temukan di kantor, nyuplik ada tempat cukup untuk 2 orang. Atau biasanya kita ke tempat wisata, musola gabung dengan kamar mandi, ya. Apakah ini bisa disebut masjid? Tidak bisa, karena sewaktu-waktu bisa dibongkar, dipindah.
dan hal tersebut tidak diwakafkan untuk khusus tempat ibadah. Di kantor misalkan ada ruang kosong gak digawe, kayak musola sih ya. Apakah ini disebut masjid? Tidak. Kenapa? Karena suatu hari ketika kantor butuh dipakai untuk ruangan, selesai sudah, tidak jadi musola. Nah ini yang harus kita bedakan. Jadi tempat yang memang diwakafkan permanen untuk ibadah, maka itulah yang disebut dengan masjid. Nah maka muncul pertanyaan, berarti iktikaf nang musola atau nang langgar oleh apa ora? Nah itu kan pertanyaannya. Ketika tidak paham, sampai ada yang mengatakan begini, kita di musola misalkan, kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka ada yang menyampaikan, gak ono sholat tahiyatul musola itu. Memang tidak ada, istilah itu tidak ada. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, itu permanen untuk tempat ibadah atau tidak? Kalau itu permanen, maka kita juga memberikan tahiyat, memberikan penghormatan. Karena hal tersebut kita sebut masjid tadi ghairu jami. Nah, terkait dengan kata wakaf, insya Allah kita tidak asing dengan istilah wakafnya. Saya akan menyampaikan satu hadis terkait dengan wakaf agar kita memahami masjid yang pemilik dari tanah atau dari tanah dan bangunan itu memberikan khusus permanen diwakafkan itu seperti apa. Bismillah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kitab syarat-syarat, bab syarat-syarat dalam wakaf, yang memiliki Sahih Imam Al-Bukhari, bisa dilihat nanti. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Umar ibn al-Khattab asaba ardan bi Khaybar فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يهب ولا يرث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن السيرين فقال غير متأثل مالا. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Sebagaimana kita ketahui, Ibnu Umar adalah anak dari sinten? Ibnu Umar, anaknya Umar, itu berarti bapaknya adalah Umar. Umar ini berarti punya bapak namanya Khattab, gitu. Gitu. Abdullah bin Umar bin Khattab, gitu. Jadi ini adalah putra dari Umar, cucu dari Khattab. Nah itu ketika disambungkan begitu. Asaba memperoleh ardon bi Khaybar, mendapatkan tanah di Khaybar. Kita menyebutnya Khaybar, ya. Khaybar tulisan kita, Khaybar.
Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku minta pendapatnya terkait dengan tanah tersebut. Faqala ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattun anfasa indi minhu. Ya Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaybar. Lam usib malan qattun, yang sebelumnya saya tidak pernah sama sekali memiliki harta. Anfasa indi minhu, lebih berharga dari tanah ini. Jadi Sayyidina Umar menyampaikan bahwa ya Rasulullah, saya ini mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Yang tanah ini adalah tanah yang saya sebelumnya tidak memiliki harta yang lebih berharga dari tanah ini. Fama ta'muru bih, maka tolong beritahu saya, harus saya apakan ini. Qala, beliau Rasulullah bersabda, in si'ta habathta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika engkau ingin menahan aset atau pokok dari tanahmu itu dan menyedekahkannya. Jadi beliau menyampaikan, jika kamu mau, kamu bisa menahan pokoknya atau menahan tanah tersebut, namun juga bisa bernilai sedekah. Qala fatasaddaqa biha Umar. Maka seketika itu oleh Sayyidina Umar disedekahkan. Annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurathu. Sungguh la yuba'u, tidak dijual. Artinya ketika sudah tanah tersebut disampaikan, tidak boleh dijual. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurathu, tidak boleh diwariskan. Wa tasaddaqa biha fil fuqara, dan disedekahkan untuk fuqara, wa fil qurba, dan untuk budak, wa fir riqab, dan untuk budak, wa fis sabilillah, dan untuk orang yang sabilillah, wa ibnis sabil, dan untuk ibnu sabil musafir, wa dhaifi, dan untuk tamu. Jadi untuk kerabat, untuk fakir, untuk kerabat, untuk budak, fi sabilillah, ibnu sabil, wadhaif, dan untuk tamu. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf. Tidaklah berdosa atas orang yang menjadi wali, yang mengelolanya, an ya'kula minha bil ma'ruf, apabila dia memakan dari hasilnya dengan cara yang ma'ruf. Wa yut'ima ghairu mutamawwilin, dia tidak memakannya untuk mengumpulkan harta pribadi, untuk memperkaya diri, maksudnya begitu. Qala fa hadatsatu bihi Ibnu Sirin, lalu disampaikan hal tersebut kepada Ibnu Sirin. Faqala, apa maksud dari wayut aima ghairu mutawwilin? Apa yang dimaksud dengan tidak memperkaya diri dan bil ma'ruf itu apa? Beliau menyampaikan faqala ghairu muta'athilin malan, yaitu dia tidak mencampur antara hartanya sendiri dengan harta anak yatim. Nah, ini diantaranya Bapak dan Ibu, aset atau pokok yang sudah diwakafkan maka tidak boleh diminta kembali, tidak boleh dijual. Maksudnya hal ini untuk kepentingan pribadi. Ketika kemudian Bapak dan Ibu kita diingatkan istilah-istilah ini, maka kita melihat Sayyidina Umar itu berarti berlaku sebagai apa dalam urusan wakaf. Tadi Sayyidina Umar yang memiliki tanah gitu di Khaybar.
Sayyidina Umar memiliki tanah di Khaybar, kemudian tanah tersebut diwakafkan, ditahan pokoknya. Maksudnya ditahan pokoknya itu tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan ke orang lain, benar-benar difungsikan untuk kemaslahatan umat. Maka kaitannya dengan rukun wakaf, ya, kaitannya dengan rukun wakaf, maka Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau ini kita menyebutnya sebagai bahasa wakafnya, maksudnya wakif. Wakif itu adalah seseorang yang mewakafkan asetnya. Masjid ini wakifnya siapa, Pak? Nah, beliau yang mewakafkan itulah wakif. Kemudian wakif ini menyerahkan kepada sinten? Ada yang menyerahkan kepada nadhir, pengelola. Tadi penyebutannya adalah wali, yang mengelola, yang memakmurkan, yang mengkondisikan aset tersebut akan diapakan. Kita juga mengenal istilah mauquf. Ada wakif, ada mauquf. Mauquf itu bentuk asetnya atau bentuk harta. Yang diwakafkan apa? Tanah. Yang diwakafkan apa? Tanah dan bangunan. Dan ini kita juga diingatkan terkait dengan syarat aset yang boleh diwakafkan itu seperti apa. Yang pertama, yang menjadi aset atau syarat mauquf, harta yang diwakafkan. Satu, di dalam fikih disampaikan harta itu harta yang bernilai. Jadi harta yang bernilai yang diwakafkan. Yang tidak memiliki nilai atau tidak memiliki fungsi, maka tidak. Yang kedua, milik penuh wakif, bukan aset sengketa. Misalnya, Pak, saya mau mewakafkan tanah saya, walhamdulillah, tapi tanah ini tanah sengketa, itu tidak boleh. Sudah yang beres nih, nanti biaya sengketanya saja bisa ngalang-ngalai biaya harga asetnya. Hal ini tidak diperkenankan. Bentuknya jelas. Ini yang mau diwakafkan apa ya? Harus ditanyakan, tanahkah, bangunankah, atau tanah dan bangunankah, atau lain sebagainya. Kemudian bisa dimanfaatkan tanpa menghabiskan zatnya. Sumurnya tetap bisa dimanfaatkan, tanahnya bisa dimanfaatkan, tanah dan bangunannya bisa dimanfaatkan. Mungkin akan direnovasi, mungkin ada revitalisasi, namun zatnya tidak habis. Kemudian menurut ulama, lebih-lebih mayoritas ulama pada fikih-fikih klasik, sekali lagi disampaikan zatnya tidak habis dan bersifat tetap. Dan di antara contoh yang disampaikan adalah tanah, bangunan, kebun, sumur. Ini yang disampaikan oleh ulama-ulama, jumhur ulama klasik. Maka ketika kemudian mauquf atau harta yang diwakafkan itu memenuhi syarat, maka boleh. Kemudian kita melihat di dalam hadis tersebut ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah penerima manfaat dari wakaf. Tadi disampaikan ada fakir, ada riqab, ada ibnu sabil, ada fi sabilillah, ada dhaif, ada
kurba, saudara atau kerabat, orang-orang yang mendapatkan manfaat itulah yang disebut dengan mauquf alaih. Kemudian tujuannya sekali lagi, yang mendapatkan manfaat itu tujuannya harus jelas dan harus kepada sesuatu yang halal, tidak boleh yang haram. Contoh ini misalkan, aku jangan wakaf tanah mbek bangunan, cak diwakafno gawe apa? Kayak karaoke. Kira-kira mauquf alainya siapa? Penerima manfaatnya ini bukan takmir kan? Ketika itu sesuatu yang haram, maka tidak diperkenankan dan wakaf batal. Sehingga harus jelas, bukan untuk maksiat. Jadi sekali lagi bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang keempat, sighotnya jelas. Jadi Sayyidina Umar menyampaikan bahwa saya mewakafkan ini. Kepada siapa? Bisa dimanfaatkan untuk ini disampaikan. Sehingga di sini jelas. Lalu diantaranya Sayyidina Umar ibn Khattab menyampaikan tentang nadhir, itu di terakhir. Nadhara itu seseorang yang mengelola. Nadhir itu seseorang yang mengelola. Nadhara itu artinya melihat, kemampuan untuk memahami. Itu nadhara diantaranya. Orang yang paham dengan pengelolaan itu nadhir. Jadi nadhir itu harus paham dengan urusan wakaf. Pengelola itu harus mafhum dengan urusan wakaf. Karena jika tidak, khawatir nanti ada kekeliruan atau ada penyimpanan. Nah, di sini disampaikan tentang sighat atau ikrar wakafnya. Harus ada ucapan disampaikan. Misalkan saya wakafkan tanah ini karena Allah. Kemudian hari ini ada tulisan. Dan di Indonesia ini secara nasional nadhir wakaf itu siapa? Yang ditunjuk oleh negara. Sinten? Badan Wakaf Indonesia, gitu. Ada BWI. Ketika kemudian nanti nadhir yang ada di lokal ini yang benar-benar ngurusi teknis, itu pun terkait urusan wakaf tidak lepas dari undang-undang wakaf, gitu. Karena negara memiliki undang-undang wakaf juga. Sehingga hal tersebut terkait dengan akta resmi misalkan, SHM misalkan, hal tersebut di negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus kita perhatikan. Jangan ingat ketika mulai muncul beberapa masjid tidak memiliki izin, muncul keresahan. Kenapa? Karena bisa saja nanti masjid itu alih fungsi karena izinnya tidak ada. Seperti halnya rumah kita, izin mendirikan bangunan. Ketika kemudian tidak dipersoalkan, aman kita bertahun-tahun. Tetapi ketika kemudian oleh negara dipersoalkan, ditanya izin mendirikan bangunannya mana? Tidak ada, muncul persoalan. Hal ini juga berlaku bagi masjid diantaranya atau lembaga lainnya. Khawatirnya sudah terlanjur mendirikan besar, izinnya belum selesai, muncul persoalan baru. Nah, ini diantaranya disampaikan mengenai pentingnya ucapan, tulisan atau akta di sebuah negara tersebut terkait dengan harta yang diwakafkan, terkait dengan mauqufnya. Baru kemudian nadhir. Nadhir ini yang mengelola, dan disampaikan di dalam hadis tersebut, nadhir itu boleh mengambil bagian
mengambil bagian dari hasil, Bapak Ibu. Jadi bukan mengambil bagian dari aset, bukan, tapi mengambil bagian dari hasil dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu diantaranya ulama menyampaikan pendapatnya, tadi sudah dijelaskan di hadis tersebut, bahkan tidak untuk menimbun atau memperkaya dirinya, memperkaya pribadinya dari kegiatan wakaf tersebut. Misal ini, masjid ini ternyata yang infak banyak, infaknya besar ini sampai miliaran atau triliunan misalkan, maka nadir atau wali yang mengelola itu, yang mengelola masjid itu, mulai memanfaatkan hasil dari infak tersebut untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya. Misal beli mobil yang digunakan uang masjid, atau dia membeli tanah, bangun rumah, dari mana? Dari uang infak masjid misalnya. Nah, ini yang dikhawatirkan memperkaya diri dari kegiatan tersebut. Atau misalkan ini diwakafkan untuk lembaga pendidikan. Ketika diwakafkan untuk lembaga pendidikan, ternyata lembaga itu berkembang dan memiliki uang yang cukup banyak, maka dia mengambilnya beralasan, loh, aku kan wali, aku kan nadir, gak apa-apa, wong iki ya ma'ruf gitu, misalkan dalilnya, wong iki ya ma'ruf gawe sapa? Gawe aku. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Oleh karena itu, hari ini diantaranya ketika kita membaca aturan-aturan itu, ada batas maksimal. Jadi tidak diatur UMK atau UMR ya. Jadi ada batas maksimal boleh itu pengelola untuk memanfaatkan hasil ya, sekalian. Contohnya begini sederhananya. Jenengan akan wakaf ini wakaf produktif misalkan. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk hotel. Hotel ini dimanfaatkan untuk jamaah yang ziarah, baik umroh ataupun haji. Jenengan nggak ada tanah, mereka tanah Arab misalnya, kemudian dipakai untuk hotel. Nah, hotel ini memiliki penghasilan, gitu. Setiap yang hadir menyewa, maka akan muncul hasil. Atau misalkan jenengan ini memiliki tanah, diwakafkan, kemudian digunakan untuk kos-kosan, gitu. Dipakai untuk kos pesantren, produktif ini wakafnya. Ketika kemudian hasilnya 1 bulan itu 10 juta misalnya, dikurangi biaya listrik dan lain-lain 2 juta. Nah, dikurangi dulu biaya listrik dan lain-lain 2 juta. Oh, ternyata dalam 1 bulan hasil bersihnya 8 juta misal ini. Maka hari ini aturannya maksimal itu nadir, wali boleh memanfaatkan, mengambilnya untuk pribadi itu sebesar 10%. Dan 10% dari 8 juta adalah 800.000. Tidak boleh yang 8 juta itu menjadi milik pribadi wali atau nadir, tidak boleh. Nah, ada aturan demikian. Walaupun aturan ini muncul itu berdasarkan dari pendapat-pendapat ulama yang kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Dulu di fikih-fikih yang lalu kalimatnya ma'ruf itu hanya pada batasan memenuhi kebutuhan hidup pribadi. Jadi standar minimal. Sekarang ada istilah upah minimum, yang diambilkan minimum. Ya, harapan kita UMK atau UMR itu upah maksimum, bukan upah minimum kan. Ketika kemudian sambutan tereng. Ketika kemudian terkait dengan hal tersebut, kita diingatkan kehati-hatian dengan wakaf ini. Jadi nadir itu adalah yang mengelola, yang mengetahui teknis di lapangan, teknis masing-masing. Mereka juga memiliki hak untuk
mengambilnya secara pribadi apabila, Bapak Ibu, sekali lagi, apabila nadhir ini benar-benar aktif, penuh, bekerja di tempat tersebut. Jadi bukan yang kemudian hanya sesekali, bukan, tapi benar-benar aktif mengelola di situ. Nah, ini boleh. Ini yang menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, nah ini interaksi kita dengan masjid ini, Masya Allah. Kita ingat hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada waktu 7 golongan ini yang ketika hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan ketika hari yang sangat panas. Siapa yang mendapatkan naungan tersebut adalah seseorang pria, laki-laki yang hatinya senantiasa bergantung atau terikat dengan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang senantiasa tidak lepas dari masjid. Apa maksud ulama tidak lepas itu? Sholat jamaah di masjid, interaksi dengan masjid, sedih ke masjid, bahagia ke masjid, biasa-biasa saja ke masjid. Nah, ini diantaranya. Kadangkala kita seringkali hadir di masjid berlama-lama itu ketika ada masalah saja, gitu. Ketika bahagia gak sobo masjid, ini kan. Jadi mu'allakun itu benar-benar rindu dengan masjid, gitu istilahnya. Rindu dengan masjid. Dan banyak keutamaan terkait dengan masjid. Nah, ini untuk penyemangat kita. Sami'a Uthman bin Affan yaqul 'inda qaulin nasi fihi hina bana masjidar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innakum aktsartum wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu mithlahu fil jannah. Jadi Sayyidina Uthman ibnu Affan itu merenovasi atau membangun masjid. Masjid Nabawi itu diperbaiki oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Lalu muncul orang-orang yang rasan-rasan menyampaikan, lapo sih masjid ini direnovasi, lapo sih Masjid Nabawi ini digedhekno maneh dan lain sebagainya. Apa kalimat Sayyidina Uthman? Innakum aktsartum. Dalam bahasa kita, sampeyan niku kakean omongmu sampun. Baik, saya akhiri. Siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan yang semisal di jannah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tolonglah